Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kolima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5. Demikian kesaksian firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pokok anggur yang benar. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, ilustrasi tentang pokok anggur yang benar adalah sebuah ilustrasi yang sangat terkenal dan menarik dalam mempelajari Alkitab. Bagaimana ilustrasi ini berbicara tentang pertumbuhan di dalam Tuhan, pertumbuhan iman Kristiani, pertumbuhan sebuah pokok anggur yang merupakan pokok atau tanaman yang sangat terkenal di Timur Tengah, dan anggur yang kemudian difermentasi menjadi minuman yang kalau terlalu banyak bisa memabukkan, yang kalau pada porsinya atau kapasitasnya, dosisnya bisa menjadi obat yang menyehatkan bagi pencernaan atau bagi tubuh seseorang. Dan anggur dalam tradisi Yahudi digunakan dalam setiap pesta. Ya, dalam setiap pesta para tuan rumah pesta selalu menyediakan anggur yang terbaik di awalnya, bahkan sampai di akhir acara pesta, tuan rumah harus tetap menyediakan anggur yang terbaik. Dan itu terjadi ketika di perkawinan di Kana. Ya, pada pasal-pasal awal dari Injil Yohanes kita bisa melihat bagaimana mukjizat pertama yang diadakan oleh Yesus, yakni merubah air menjadi anggur, di mana kerabat Yesus yang sedang melaksanakan pesta pernikahan, dan ketika mereka kekurangan anggur, Maria ibunya Yesus meminta agar Yesus boleh melakukan sesuatu yang di luar akal kemampuan manusia pada saat itu. Karena apa? Anggur itu tidak berasal dari sebuah tokoh di mana dibeli, tidak berasal dari sebuah pemasok anggur, tetapi berasal dari perkataan Yesus yang menyuruh kepada para pekerja pesta itu dengan mengatakan memindahkan air ke sebuah tempat. Dan ketika air itu sudah diisi penuh dalam tempatnya dan diserahkan kepada pemimpin pesta dan dirasakan oleh pemimpin pesta tersebut, air tersebut sudah berubah menjadi anggur yang terbaik. Sehingga pemimpin pesta tersebut berkata, "Engkau tuan rumah luar biasa, sampai saat ini engkau masih menyimpan anggur terbaik." Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, ada proses yang harus dilalui, ada proses penanaman, pertumbuhan, pemupukan sampai menjadi buah anggur yang manis, buah anggur yang bisa difermentasikan menjadi minuman yang terbaik yang boleh dinikmati oleh banyak orang. Dikatakan dalam nats ini bagaimana pokok anggur dan dia harus tinggal, ranting-ranting harus tinggal dengan pokok anggur tersebut. Pokok anggur yang dimaksud adalah Yesus sendiri, dan kita umat para pengikutnya adalah ranting-rantingnya. Maka antara ranting dengan pokok anggur harus tinggal, harus melekat, harus menyatu, sehingga pertumbuhan itu boleh terjadi dan buahnya adalah buah yang terbaik yang dihasilkan. Dan analogi lain dari bagian dari nats ini dikatakan bahwa kita harus tinggal di dalam Yesus, kita harus tinggal di dalam Tuhan, supaya kita bisa berbuah banyak dan kita bisa berbuat banyak hal yang besar, banyak hal yang luar biasa. Karena ketika kita mau tinggal di dalam Tuhan, kita boleh tinggal di dalam firman-Nya, kita boleh tinggal dalam perkataannya, kita boleh tinggal dalam kuat kuasanya, maka kita akan menjadi bagian orang-orang yang juga boleh berbuat yang luar biasa. Dan kita boleh bertumbuh dan berbuah lebat, buahnya manis, sedap dilihat oleh orang di sekitar kita. Jadilah ranting yang terus melekat dengan Tuhan,
dan bertumbuh dan berbuah, buahnya lebat, manis dinikmati oleh banyak orang. Selamat memulai aktivitas pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.